Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Putri. Saya mahasiswa Universitas Sains Yogyakarta, jurusan Psikologi, kelas B angkatan 2021. Pada hari ini saya akan memberitahukan terkait materi hakikat ibadah dalam matkul ibadah, akhlak, dan muamalah, di mana dosennya yaitu Pak Nurdin. Oke, pada hari ini saya akan membahas tentang hakikat ibadah. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ibadah. Secara etimologi, ibadah berasal dari kata ibadatan, yang artinya ibadah serta tunduk. Ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi maknanya dan maksudnya satu. Adapun definisi lain dari ibadah, yang pertama yaitu ibadah ialah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya yang ditetapkan melalui para rasulnya. Kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah, yaitu tingkatan ketundukan yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah, kecintaan yang paling tinggi pula. Ketiga, ibadah ialah sebutan yang mencangkup seluruh apa yang dicintai dan diridai Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun batin. Kemudian, ibadah juga terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Selain itu, dalil atau sumber hukum yang memperkuat dari ibadah ini, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58 yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan tapi sangat kokoh." Quran surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Adapun hakikat dari ibadah itu sendiri, pertama yaitu tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini yaitu untuk beribadah kepadanya. Ibadah dalam pengertian yang komprehensif menurut Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah SWT, berupa perkataan atau perbuatan, baik amalan batin ataupun yang zahir nyata. Adapun hakikat dari ibadah itu sendiri, pertama yaitu tidak syirik. Seorang hamba yang sudah berketetapan di dalam hatinya untuk senantiasa beribadah, menyembah kepadanya, maka ia harus meninggalkan segala bentuk syirik. Ia telah mengetahui segala sifat-sifat yang dimilikinya adalah lebih besar dari segala yang ada, sehingga tidak ada wujud lain yang dapat menggugulinya, atau tidak ada yang setara dengannya. Kedua, memiliki ketakwaan. Ketakwaan yang dilandasi cinta timbul karena ibadah yang dilakukan manusia setelah merasakan kemurahan dan keindahan Allah SWT. Ketiga, terhindar dari kemaksiatan. Ibadah memiliki daya pensucian yang kuat, sehingga dapat menjadi tameng atau pelindung dari pengaruh kemaksiatan. Tetapi keadaan ini hanya bisa dikuasai jika ibadah yang dilakukan berkualitas. Ibadah ibarat sebuah baju yang harus selalu dipakai dimanapun manusia berada. Keempat, berjiwa sosial. Ibadah menjadikan seorang hamba menjadi lebih peka dengan keadaan lingkungan di sekitarnya, karena dia menjadi pengalaman langsung dari ibadah yang dikerjakannya. Sebagaimana ketika melakukan ibadah puasa, ia merasa rasanya lapar, yang biasa dirasakan orang-orang yang kekurangan, sehingga mendorong hamba tersebut lebih memperhatikan orang lain.
Kelima, tidak kikir. Harta yang dimiliki manusia pada dasarnya bukan miliknya, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya diperuntukkan untuk kemaslahatan umat. Tetapi karena kecintaan manusia yang begitu besar terhadap keduniawian menjadikan dia lupa dan kikir akan hartanya. Selanjutnya ada dua jenis ibadah. Pertama, ibadah mahdah atau ibadah khas, artinya penghambaan yang murni hanya merupakan hubungan antara hamba dengan Allah secara langsung, contohnya sholat, haji, puasa. Kedua, ibadah ghairu mahdah atau ibadah am, tidak murni semata hubungan dengan Allah, yaitu ibadah yang di samping sebagai hubungan hamba dengan Allah juga merupakan hubungan atau interaksi antara hamba dengan makhluk lainnya, contohnya bermuamalah. Kemudian syarat-syarat diterimanya ibadah ada dua dan ini sangat penting. Pertama, ikhlas. Teman-teman, kita harus ikhlas dalam beribadah. Karena jika kita tidak ikhlas dalam beribadah, ibadah yang kita lakukan itu tidak akan bisa diterima. Karena ibadah itu sesuatu yang sangat urgen dalam iman. Kedua, adapun dari dalil dari ikhlas itu sendiri terdapat dalam Quran surah Az-Zumar ayat 11-14. Teman-teman bisa baca sendiri, ada ayatnya di sini. Artinya maksud saya, kedua, ittiba Rasul dilakukan secara sah yang sesuai dengan ketuntunan Rasulullah SAW. Sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi surah ke-18 ayat 110. Fungsi ibadah. Setiap muslim tidak hanya dituntut untuk beriman, tetapi juga dituntut untuk beramal soleh. Oleh karena itu, fungsi ibadah antara lain satu, mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Kedua, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Ketiga, melatih diri untuk kedisiplinan. Selanjutnya, itulah tadi teman-teman antara fungsi ibadah. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulan dari hakikat ibadah itu sendiri, pertama, ibadah adalah pelembagaan akidah dalam konteks hubungan antara makhluk dengan Khalik. Akhlak merupakan buah dari akidah Islam, dari kehidupan yang etis dan egaliter, dan muamalah sebagai implementasi akidah dalam masyarakat yang bermartabat dan menebar maslahat. Karena itu, agar akidah tumbuh dan umat seperti panti sosial dan anak yatim, lembaga pendidikan dan pondok pesantren, balai pengobatan dan rumah sakit, lembaga pengumpulan dan penyalur zakat, serta lembaga-lembaga sosial keagamaan lainnya meminjam istilah M. Amin Abdullah, merupakan bentuk fight in action buat keimanan yang aktif dalam satu bentuk penjelmaan tauhid sosial. Sayangnya tidak sedikit buat fight in action tersebut terjebak pada berbagai kepentingan, mulai dari ekonomi hingga politik. Oleh karena itu teman-teman, ibadah sangat penting. Ibadah sangat penting antara akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak itu ada hubungannya teman-teman. Jadi implementasinya itu harus ke akhlak, terus ke muamalah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Sani Putri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, syukran, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.